Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sedikit membicarakan tentang biografi Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi kita sudah mengetahui bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas ini adalah pendiri Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Dia menggabungkan dua thariqah besar pada masanya, yaitu Thariqah Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tarekat yang besar pula pada zamannya adalah tarekat Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah pendiri tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang menyebar di seluruh Nusantara Indonesia dan di berbagai negeri, terutama di Asia Tenggara. Para jemaah yang dirahmati Allah, lalu Syekh Ahmad Khatib Sambas itu berasal dari mana? Syekh Ahmad Khatib Sambas itu berasal dari Kampung Asam atau Kampung Dagang di sebelah timur, Kampung Dagang Timur, dan dia dilahirkan di situ pada tahun 1803 Masehi. Tepatnya di bulan Safar 1217 Hijriyah. Disitulah dia dilahirkan, di Kampung Dagang, dekat dengan sungai Sambas. Ayahnya yang bernama adalah Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Jadi ayahnya berasal dari Kampung Sange, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Lalu dia hijrah, dia pindah dari Kampung Sange menuju ke Kampung Dagang Sambas. Jadi Kampung Dagang Sambas itu tidak jauh dengan Keraton Sambas. Ibunya bernama Nurtiana. Biasa juga dia disebut oleh masyarakat setempat Datuk Lamah. Nah, bagaimana masa kecilnya Syekh Ahmad Khatib Sambas? Masa kecilnya seperti anak-anak kecil yang lainnya, bermain, bersenda gurau dengan teman-temannya. Nah, dia sangat disayang oleh ibunya, oleh keluarganya, oleh pamannya. Karena tanda-tanda dari Syekh Ahmad Khatib Sambas itu di waktu kecil sudah menampakkan diri sebagai orang yang cerdas, orang yang berakhlak. Nah, ketika dia berumur sekitar
5 atau 6 tahun, Syekh Ahmad Khatib Sambas itu sering diajak oleh pamannya yang bernama Syekh Ahmad, yang dia tinggal di Kampung Sabing, masih di Kecamatan Teluk Teraman. Di situ dimakamkan. Nah, di situ dimakamkan pamannya, yang biasa makamnya itu disebut dengan Keramat Tumbang Langgar. Nah, jadi dia berasal dari Kampung Sange juga di daerah Sabing. Lalu di masa hidupnya, di masa kecilnya Syekh Ahmad Khatib, dia selalu mengajak, terutama di bulan Ramadan, dia mengajak Syekh Ahmad Khatib Sambas ketika dia tinggal beberapa hari di Kampung Dagang. Dia mengajak Syekh Ahmad Khatib Sambas untuk sholat tahajud di bulan Ramadan, terutama di penghujung bulan Ramadan. Nah, pada malam itu Syekh Ahmad Khatib Sambas dan pamannya pergi ke Jamban di tepi sungai besar, lalu disitulah berwudu. Nah, yaitu di daerah Suaknya itu, sungai besar, kemudian ada agak ke dalam sedikit, agak ke dalam sedikit yang agak mengering. Nah, disitulah tempat Syekh Ahmad Khatib Sambas berwudu. Nah, ketika dia selesai berwudu, mau mengambil kopiahnya, songkoknya, ternyata songkok tersebut penglihatannya itu melayang-layang, dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya itu merunduk seperti akan tumbang. Lalu Syekh Ahmad Khatib yang kecil itu takut, lalu merangkul pamannya. Dia bilang bahwa kopiahnya melayang-layang, kemudian tumbuh-tumbuhan itu tunduk seperti mau tumbang. Lalu pamannya tahu bahwa itu adalah malam Qadar, yang mana doa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka si pamannya itu mendoakan beberapa doa, salah satunya mendoakan anak yang kecil itu, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas. Salah satu doanya di antaranya adalah mendoakan Syekh Ahmad Khatib Sambas yang kecil itu agar dia nanti menjadi waliullah, menjadi orang yang terpengaruh nanti di masa dewasanya. Memang alhamdulillah ternyata terkabul sesudah itu. Nah, setelah kejadian itu, Syekh Ahmad Khatib Sambas sedikit agak berbeda dalam perbuatan kesehariannya, terutama ketika dia mau mandi atau mau bermain keluar rumah, kemudian pulang dari main atau mandi, pulang ke rumah, itu di depannya itu ada batang asam. Batang asam yang biasa istilah asam Jawa. Nah, disitulah tampak keanehan dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, kebiasaannya yang sebelumnya belum terbiasa. Ketika dia mau pergi main ataupun mandi
di depan rumahnya, dia melewati batang asam atau pohon asam tersebut di arah kanan, dikanankannya. Tapi ketika ia pulang, mau masuk ke rumahnya, batang asam itu dikirikannya. Nah, kalau pergi kanan, kalau pulang kiri. Terus menerus setiap hari demikian. Tapi tidak terlalu lama. Hanya beberapa waktu saja yang demikian. Nah, ini Syekh Ahmad Oktay Sambas pada waktu kecil dia sudah menemui malam Qadar. Malam yang dinanti-nantikan oleh umat Islam yang berpuasa. Karena pahalanya itu sangat besar sekali. Kalau beribadah pada saat itu, malam itu, mendapatkan pahala seperti ibadah 1000 bulan lamanya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi di masa kecil Syekh Ahmad Oktay Sambas rajin mengaji, membaca Quran dengan guru-guru yang di sekitar keraton. Dengan guru-guru yang di sekitar rumahnya. Belajar agama di situ. Dia giat tekun menghafalkan hadis, menghafalkan Al-Quran, tekun. Nah, gurunya yang terkenal di daerah Keraton Sambas adalah Syekh Nuruddin Mustafa. Syekh Nuruddin Mustafa. Disitulah dia belajar kepada gurunya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ketika dia sudah beranjak remaja, maka Syekh Ahmad Khatib Sambas itu sudah menunjukkan kecerdasannya sehingga dia ingin melanjutkan studinya, belajarnya di Makkah, maka diterima oleh gurunya, dianjurkan pula oleh gurunya, oleh keluarganya, sehingga pada saat itu Syekh Ahmad Khatib Sambas berangkat bersama orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dia sendirian bersama dengan orang-orang. Dia mempunyai keberanian. Ketika itu kurang lebih umur 18 tahun. 18 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Nah, disitulah berangkat pakai kapal laut. Sudah sampai di Makkah, dia ikut menunaikan ibadah haji, dan setelah itu dia menetap di Makkah belajar ilmu keagamaan. Karena Makkah pada saat itu, di Masjidil Haram pada saat itu terkenal dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Karena berbagai ulama mancanegara di sana kadang-kadang berdomisili, tinggal di sana, mengajar di sana. Jadi ulama-ulama sangat banyak. Ulama fikih banyak sekali. Ulama tauhid, ulama tasawuf, ulama thariqah pada saat itu memang menjamur. Tapi kalau saat sekarang ulama thariqah tidak boleh sana. Tidak boleh mengajar. Kalau sekarang ulama tasawuf tersembunyi untuk mengajar. Kalau dulu terang-terang, masih belum ada untuk pelarangan. Jadi di sana menerapkan mazhab. Kalau zaman Syekh Ahmad Oktay Sambas itu dia bermazhab Syafi'i. Dan di Masjidil Haram itu bermazhab Syafi'i pada saat itu. Tapi sekarang sudah berubah menjadi mazhab Hambali. Itu tidak masalah, ganti-ganti mazhab sesuai dengan siapa yang mengurus di sana. Nah, disitulah Syekh Ahmad Khatib Sambas belajar di halakoh-halakoh dari berbagai guru
dia belajar ilmu tauhid, memperdalam ilmu tauhid yang dulu pernah didapat di Sambas, memperdalam ilmu fikih. Ketika dia menginjak dewasa, Ahmad Ote Sambas itu sekitar umur 30-an, si Ahmad Ote Sambas itu sudah gemar dan mulai tertanam ingin mempelajari tasawuf dan sekaligus mempelajari amalan-amalan thariqah. Sehingga si Ahmad Khatib Sambas berguru dari berbagai thariqah kepada mursyid-mursyid thariqah yang biasa disebut dengan Naqtujimin, tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Naqsamaniyah, tarekat Anfasiyah dan sebagainya. Nah, lalu dengan banyaknya berguru, karena lamanya belajar, dengan kecerdasannya, dengan kepatuhan taat kepada mursyid-mursyidnya. Kalau tarekat Qadiriyah, dia belajar dengan Syekh Syamsuddin di Makkah. Informasi yang lain juga, dia juga belajar kepada Syekh Syamsuddin, belajar tarekat Naqsabandiyah. Lalu dengan ketekunannya, dengan kepatuhan, dengan keistiqomahan dia belajar kepada gurunya, maka Syekh Ahmad Khatib Sambas diberikan ijazah untuk menggantikan gurunya. Mula-mula sebagai asisten, setelah gurunya meninggal, maka dia menggantikan gurunya, yaitu dari gurunya Syekh Syamsuddin. Ternyata dari berbagai guru atau mursyid itu mengijazahkan kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, sehingga Syekh Ahmad Khatib Sambas itu memutuskan untuk menggabungkan dua tarekat besar itu pada masanya, tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Maka disebutlah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, siapa saja guru-guru Syekh Ahmad Khatib Sambas? Di antaranya banyak sebenarnya guru dari Syekh Ahmad Khatib Sambas itu. Di antaranya adalah Syekh Daud Ibnu Abdullah Al-Fatani, orang Fatani. Kemudian dia juga berguru kepada Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, dan banyak lagi gurunya kepada Syekh Syamsuddin dan lain-lain, yaitu mursyid-mursyid thariqah. Dan di Sambas yang terkenal adalah Syekh Nuruddin Mustafa, selain dari pamannya dan lain-lain. Para jamaah yang dirahmati Allah, lalu murid-muridnya ketika dia menjadi mursyid thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, jadi orang Indonesia yang datang di sana belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Orang Sambas datang ke sana menunaikan ibadah haji dan tinggal di sana untuk belajar juga kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Di antara murid-muridnya yang sampai saat ini diteruskan oleh murid-murid generasi berikutnya yang sebagai menyebarkan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di wilayah Nusantara ini, di antaranya adalah Syekh Abdul Karim Al-Bantani, orang Banten. Jadi Syekh Abdul Karim Al-Bantani inilah yang nantinya setelah Ahmad Khatib Sambas meninggal, maka dia diangkat oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas menjadi mursyid. Yang lainnya menjadi khalifah atau wakil talqinnya. Yang kedua adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf. Banyak karangan-karangannya, banyak tulisan-tulisannya yang beredar di ASEAN, terutama di Indonesia. Yang ketiga adalah Syekh Ahmad Hasbullah Al-Maduri, orang Madura, belajar langsung kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas di Makkah.
Kemudian Syekh Tolhah di Al-Cireboni di Cirebon. Kemudian juga ulama terkenal di Indonesia adalah Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalan, orang Bangkalan. Nah, kalau yang di Sambas, muridnya yang langsung belajar kepada Syekh Ahmad Mufti Sambas, orang Sambas itu ada 2 yang meneruskan ajaran dari Syekh Ahmad Mufti Sambas, yaitu Syekh Muhammad Sa'ad Selakau, Sambas, Kalimantan Barat. Jadi makamnya ada di Selakau, di tepi Sungai Sambas Besar. Nah, di Sungai Selakau Sambas. Umurnya cukup panjang, 115 tahun umurnya. Kemudian yang kedua, yang asal Sambas belajar ke Makkah dengan Syekh Ahmad Mufti Sambas, yaitu Syekh Nurdin Tekarang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Makamnya, kuburannya itu biasa disebut dengan Keramat Tekarang. Dia, datuknya itu berasal dari Filipina. Jadi datuknya itu berasal dari Filipina. Tapi kalau Syekh Ahmad Mufti Sambas itu kelahiran Tekarang. Jadi bukan dari Filipina. Kelahirannya itu di Tekarang. Kalau datuknya, yaitu Datuk Cane, itu yang pertama membuka kampung Tekarang dan beristri dengan orang-orang Tekarang pada saat itu. Jadi Syekh Nuruddin itu lahirnya di Tekarang. Nah, jadi orang Tekarang asli. Keturunannya dari Filipina. Dia keturunan dari Filipina karena datuknya orang Filipina. Nah, disitulah yang menyebarkan di Kabupaten Sambas dari 2 guru itu. Dari 2 guru itu langsung mengajarkan ajaran dari Syekh Ahmad Mufti Sambas. Alhamdulillah di Kabupaten Sambas ini sudah mulai berkembang. Nah, dan kami ini Jayadi menerima dari 2 guru, diijazahkan oleh 2 guru kepada kami. Jadi kami mengambil thariqah dari jalur Syekh Nurdin Tekarang dan jalur Syekh Muhammad Sa'ad Selakau, dan kami diijazahkan oleh guru-guru kami. Kalau guru kami mengambil thariqat dari jalur Syekh Nurdin itu Syekh Abdurrahman Sifala. Jadi kecamatan Tekarang. Nah, kalau kami mengambil thariqah TKN dari jalur Syekh Muhammad Sa'ad, murid dari Syekh Ahmad Mufti Sambas, dari jalur itu dari guru kami Syekh Bujang Jur'in di Semparu. Mereka sudah almarhum semua, sudah meninggal. Kemudian kamilah yang meneruskan ajaran mereka berdua. Nah, ajaran mereka ada sedikit perbedaan. Insya Allah pada berikutnya nanti akan kita sampaikan apa perbedaan dalam zikir mereka, walaupun sama-sama murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Lalu kiprah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas itu alhamdulillah termasuk mendunia, pelopor dari thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, menelurkan ulama-ulama NU, menelurkan ulama-ulama NU, pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasan Asy'ari, Hashim
Asy'ari. Dia berguru dengan Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Sedangkan Syekh Khalil Bangkalan itu murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, NU Nahdlatul Ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu karena sudah tua, Syekh Ahmad Khatib Sambas sudah 70-an, maka dia merasa bahwa umurnya itu sudah tidak panjang lagi, maka dia mengirim surat kepada Syekh Abdul Karim Al-Bantani, yang ketika itu Syekh Abdul Karim Al-Bantani sudah membuka pondok pesantren di Banten, sudah maju, dan dia disegani oleh penjajah pada saat itu, oleh Belanda. Dia mengajarlah di sana, karena setelah dia belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas di Makkah, sudah diijazahkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas sebagai khalifah atau wakil talqin, maka dia kembali ke kampung halamannya, membangun pondok pesantren, mengajar masyarakat di sekitarnya. Nah, dekat-dekatnya dengan kematian Syekh Ahmad Khatib Sambas, maka dia mengirim surat kepada Syekh Abdul Karim Al-Bantani untuk menggantikan kedudukannya sebagai mursyid nantinya setelah dia meninggal. Jadi Syekh Abdul Karim Al-Bantani diangkat oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas akan menjadi mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi yang seperguruannya itu nanti menjadi khalifah atau wakil dari Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Nah, setelah itu meninggallah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, dia masih tetap setelah dia ke Makkah menemani Syekh Ahmad Khatib Sambas dalam sakit dan sebagainya. Setelah meninggal Syekh Ahmad Khatib Sambas, dia pun kembali ke kampung halamannya, yaitu di Banten. Nah, sekitar 1 tahun setelah itu, setelah Syekh Ahmad Khatib Sambas, maka dia dengan keluarganya pindah dari Banten ke Makkah. Karena posisi Syekh Ahmad Khatib Sambas di Makkah, maka dia menggantikan sebagai mursyid di sana, dan banyak orang yang belajar setelah itu kepada Syekh Abdul Karim Al-Bantani dari berbagai mancanegara. Nah, pendek kata, setelah masa tuanya Syekh Abdul Karim Al-Bantani dan kemudian ia meninggal, dia tidak mengangkat mursyid sebagai penggantinya dari wakil-wakil atau khalifah tersebut. Jadi dia tidak mengangkat. Nah, akhirnya setelah dia meninggal beberapa waktu, wakil-wakil talqinnya itu, khalifah-khalifahnya itu menjadi mursyid sendiri, menjadi mandiri. Misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Ahmad Hasbullah Al-Maduri sebagai mursyid, Syekh Tolha sebagai mursyid, kemudian yang di Sambas Syekh Muhammad Sa'ad sebagai mursyid, Syekh Nurdin di Tekarang sebagai mursyid.
Nah, oleh sebab itu orang bertanya, kenapa mursyid thariqat itu, thariqat Qadiriyah Wanaksabandia itu banyak? Nah, itulah dari yang langsung belajar kepada Ahmad Latif Sambas itu menjadi mursyid setelah Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Nah, di Sambas ada 2 mursyid, Syekh Nuruddin sekarang dan Syekh Muhammad Sa'ad Selakau. Kemudian sekarang diteruskan oleh murid-muridnya, akhirnya jatuh kepada kami sebagai penerusnya. Lalu di mana Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal? Jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal dan dimakamkan. Dia meninggal sekitar tahun 1875. Menurut riwayat dia juga meninggal di bulan Safar. Kalau hijriahnya 1285 hijriah. Jadi ada yang mengatakan dia meninggal 1875, ada juga yang mengatakan 1872 Masehi. Di mana dia dimakamkan? Dia dimakamkan di Ma'la. Jadi di pemakaman Ma'la di Mekah. Jadi dekat dengan lokasi Masjidil Haram. Jadi dengan Ka'bah itu tidak jauh. Alhamdulillah kami dulu ketika umroh itu pergi ke makam tersebut. Tapi makam tersebut kita tahu karena di Makkah itu jadi tidak ada simbol-simbol. Jadi hanya tanah yang lapang saja. Jadi kita tidak tahu di mana tempatnya, tapi lokasinya tetap di situ. Di situ dimakamkan istri Rasulullah yang pertama, Siti Khadijah, dan sahabat-sahabat yang senior dimakamkan di situ. Jadi Syekh Ahmad Latif Sambas termasuk orang yang dimuliakan pada masa hidupnya. Tidak semua orang bisa dimakamkan di makam situ. Tidak semua orang. Syekh Ahmad Latif Sambas termasuk imam besar. Bukan sekedar menjadi imam sholat, tapi imam dari keilmuan. Terutama dalam masalah tasawuf dan thariqah. Jadi makamnya bukan di Sambas. Jadi tidak ada makam Syekh Latif Sambas di Sambas, itu tidak ada. Jadi makamnya di sana. Jasadnya di sana. Jadi hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Insya Allah akan kita lanjutkan. Murid-murid dari Syekh Ahmad Latif Sambas itu siapa dan penerusnya siapa dan sebagainya. Ajarannya nanti masih akan kita lanjutkan di konten yang berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.